Bab 510. Keluarga Totem. Setelah bayangan serigala merah menghilang, tanda di bahu gadis kecil itu tidak memancarkan cahaya lagi. Hawa panas di tubuhnya juga sudah berangsur mereda. Hal ini menunjukkan kondisi yang terjadi pada tubuhnya itu ada hubungannya dengan serigala merah itu. Louis Lu menahan nafas terakhir. Jeden Wu berkata, "Nama kamu Jeden Wei bukan? Sekarang kamu boleh mengatakannya padaku. Sebenarnya apa yang terjadi?" "Haha, Raja Tianxia. Kamu kira dengan mengalahkanku, bajingan kecil itu akan hidup dengan tenang? Benar-benar naif. Lord Demon Wolf tidak akan melepaskannya." Jeden Wu tersenyum, lalu memuntahkan darah. Saat ini tubuhnya sudah sangat lemah. Jika bukan karena bantuan akupuntur Louis Lu saat ini dia pasti sudah tidak bernafas. Ketika melihat Jeden Wu masih begitu angkuh di saat ini, Louis Lu mengerutkan alisnya. Krek. Dia menghentak kakinya, langsung mematahkan satu kaki Jeden Wu. Jeden Wu menjerit kesakitan, namun dia tetap tersenyum dingin, seperti tidak peduli akan seperti apa menyiksanya. Dia tetap tidak akan mengatakannya. Cukup memiliki pendirian. Namun pendirian kamu ini tidak berguna di hadapanku. Louis Lu menggelengkan kepalanya, mengeluarkan beberapa jarum, lalu mengusuk titik akupuntur Jeden Wu. Jarum ini berlawanan dengan jarum yang 9 putaran. Meskipun Jeden Wu adalah kultivator, tetapi saat ini Reiki sejatinya terblokir. Jadi dia sudah tidak ada bedanya dengan manusia biasa. Ketika jarum ini ditusuk, Jeden Wu langsung menjerit kesakitan dengan keras. Namun dia tetap menahannya. Dia menggertak giginya. Uratnya menonjol. Dahinya mengeluarkan keringat dingin. Louis Lu sudah menusuk jarum yang ke-10. Jeden Wu masih menahannya. Tidak heran dia seorang kultivator. Daya tahannya masih saja lebih kuat dari manusia biasa. Louis Lu tiba-tiba memiliki ide yang baik. Dia tersenyum dengan aneh. Saat ini dia menarik semua jarum yang dia tusuk tadi. Wush! Jari telunjuk kanannya terdapat kobaran api kecil. Jeden Wu tercengang. Dia merasakan energi dari kobaran api. Wajahnya terlihat ketakutan. Ini api spirit. Kenapa jarimu bisa membentuk api spirit? Bagaimana mungkin Jeden Wu pernah melihat hal ajaib seperti ini? Api spirit adalah makhluk spiritual yang hidup di semesta ini. Namun mereka sudah memiliki kecerdasan. Jadi kekuatannya tidak bisa dibandingkan dengan kobaran api biasa. Meskipun Reiki sejati berhadapan dengan api spirit seperti itu, Rei sejati tetap akan terbakar. Raja Tianxia ini ternyata dapat membentuk api spirit dengan jarinya. Benar-benar sangat mencengangkan. Jeden Wu tidak pernah mendengar hal seperti ini. Louis Lu tersenyum dan berkata, "Sudah aku katakan, kalian masih belum mengenaliku." Sembari berkata dia mengeluarkan jarum dengan tangan kirinya. Lalu dia menggeseknya ke api spirit. Seketika jarum berubah menjadi merah. Kekuatan dari kobaran ini, jika tidak dikendalikan dengan baik, jarumnya itu bisa saja langsung terurai. Louis Lu memeriksa jarumnya. Lalu dengan puas dia mengangguk dan mulai mendekatkannya dengan Jeden Wu. Jeden Wu dengan ketakutan berkata, "Kamu, apa yang ingin kamu lakukan?" Aku asteris Akeong persen dan persen." Jarum itu tidak hanya panas, namun juga mengandung energi dari api spirit. Jadi setelah menusukkannya ke dalam tubuh, Jeden Wu langsung mengumpat. Tubuhnya langsung tersentak. Louis Lu tanpa perasaan menekannya masuk ke dalam. Dan dia sangat puas dengan hasilnya. Dibandingkan dengan versi kebalikan jarum yang 9 putaran, satu jarum ini bisa setara dengan 10 jarum yang sebelumnya.
Bukankah daya tahan kamu sebagai seorang kultivator sangat kuat? Aku ingin lihat kamu bisa bertahan hingga kapan. Louis Lu memegang jarum kedua, lalu menggeseknya ke api spirit. Lalu menusukkannya lagi ke titik akupuntur Jeden Wu. Wajah Jeden Wu mulai menjadi ungu. Dia berusaha mengendalikan reiki sejati di tubuhnya. Berusaha untuk meledakkan diri. Ledakan diri dari seorang tahap fondasi tidak dapat dibandingkan dengan ledakan dari gold core yang bisa meledakkan diri sendiri. Dan juga melukai lawannya. Tetapi sekarang yang Jeden Wu ingin lakukan adalah bunuh diri. Saat ini dia merasa sangat menderita. Jadi lebih baik dia mati saja. Sangat disayangkan. Reiki sejati miliknya sudah diblokir. Jadi bagaimana mungkin dia bisa bunuh diri dengan mudah? Saat ini Louis Lu sudah mengeluarkan jarum ketiga. Jeden Wu akhirnya takut. Dia mulai berkata, aku akan mengatakannya. Raja Tianxia, apa yang ingin kamu ketahui? Aku akan mengatakan semuanya. Selama kamu bisa langsung membunuhku. Ah, dia sekali lagi menjerit kesakitan. Lalu matanya sudah menggerling menjadi putih. Sial. Bukankah dirinya berkata ingin mengatakannya? Kenapa masih menusuk? Jeden Wu sangat menderita. Louis Lu dengan ekspresi bersalah berkata, hehe. Maaf. Gerakan aku terlalu cepat. Jika kamu mengatakannya sejak awal, maka kamu tidak perlu menderita seperti ini. Bukankah kamu sendiri yang mencari masalah? Jeden Wu. Api spirit di jari Louis Lu menghilang. Lalu berkata, katakan padaku. Siapa kamu? Kelihatannya kamu sangat hebat. Sebelumnya Jeden Wu dengan angkuh berkata. Mereka ini adalah keberadaan yang tidak pantas Louis Lu hadapi. Dan hal ini membuat Louis Lu merasa penasaran. Jika hari ini dia tidak menanyakannya dengan jelas, dia tidak akan membiarkan Jeden Wu mati begitu saja. Jeden Wu memandangi jari Louis Lu yang menyerap api spirit itu. Dan jiwanya langsung terkejut. Raja Tianxia ini benar-benar sangat menakjubkan. Jadi tentu saja dia tidak berani berbohong. Aku berasal dari keluarga totem. Keluarga Wu. Jeden Wu berkata dengan jujur. Keluarga totem. Benar. Di dunia ini, sebenarnya ada banyak keluarga totem yang tersembunyi. Beberapa totem ini berasal dari zaman kuno. Sedangkan totem keluarga Wu adalah Lord Wolf Demon. Totem itu adalah serigala merah yang kamu panggil tadi. Jeden Wu menangguk, dia adalah Lord Wolf Demon. Totem keluarga kami. Kami keluarga totem. Sejak lahir sudah memiliki kemampuan untuk memanggilnya. Dan kami adalah orang-orang beruntung yang dilindungi oleh totem. Tidak heran. Mata Louis Lu bersinar. Dunia ini benar-benar rumit. Dahulu yang dia hadapi itu ternyata hanyalah permukaannya saja. Dan ternyata masih ada banyak hal yang tersembunyi. Yang dirinya tidak tahu sama sekali. Begitu juga dengan ras hantu. Begitu juga dengan keluarga totem. Louis Lu berpikir sejenak. Lalu bertanya, tadi aku melihat kamu memanggil serigala merah itu. Sepertinya dia berkata ingin kamu mengorbankan 1/3 jiwa kamu. Apa maksud dari hal itu? Bersambung.